Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai saat ini Allah masih sayang kepada kita sehingga kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati indahnya dunia, dan kita juga masih merasakan nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini saya dedikasikan, saya khususkan buat para murid saya, khususnya para murid-murid baik di Jawa maupun di Sumatera atau dimanapun berada. Dalam musim libur ini, sekolah libur, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pesantren juga libur. Intinya, hiduplah seimbang ketika di rumah, jangan terlena dengan musim liburan ini. Karena musim liburan ini sejatinya adalah kita belajar di rumah. Karena itulah saya ingin memberi beberapa hal, mengingatkan kembali. Yang pertama adalah tetap lakukan apa yang disebut dengan 5M 1S. Karena bagi mereka yang memedomani 5M 1S, insya Allah hidup kita akan menjadi bahagia, hidup kita akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya di pondok saja, jangan hanya di sekolah saja, tapi 5M 1S itu di rumah pun juga harus dilakukan. Dalam musim liburan ini, yang kedua, seimbangkanlah kehidupan ini. Kehadiran kita di rumah, masa libur kita di rumah membuat orang tua kita bahagia. Kenapa kok orang tua kita bahagia? Karena kita ikut membantu kegiatan-kegiatan di rumah bersama orang tua. Mulailah dari melakukan hal-hal yang kecil, mencuci piring, membersihkan rumah, membantu menyucikan pakaian orang tua, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang orang tua biasa lakukan. Sehingga dengan musim liburan ini, orang tua di samping karena memang ini musim liburan, maka orang tua menjadi bahagia karena kegiatannya, aktivitasnya itu dibantu oleh kita pada saat musim liburan ini. Yang kedua, seimbangkanlah pula untuk tetap belajar. Jadi belajar, mengulang pelajaran atau membaca buku-buku atau pengetahuan-pengetahuan yang lain yang bisa menambah pengetahuan kita. Hafalannya di pesantren, hafalannya di kuliah, hafalannya di sekolah, itu tetap dilanjutkan di sana. Di rumah, mengulang pelajaran atau mempelajari buku-buku lain yang bermanfaat buat kehidupan kita. Ingat, karena memang musimnya, masanya adik-adik, masanya para murid adalah masa belajar. Karena masa belajar, maka harus mengulang pelajaran, membaca buku pelajaran, atau melaksanakan tugas-tugas rumah yang telah diberikan oleh ustadz, oleh guru, atau oleh dosennya. Seimbangkan pula antara kehidupan yang lain. Jangan hanya nonton TV terus. Karena ini musim libur terus nonton TV terus. Jangan. Karena siapapun orang tuanya, kalau kita hanya nonton di depan TV terus, itu juga tidak menyenangkan hati orang tua. Nonton TV boleh, tapi nonton TV itu harus pada porsinya. Jangan setiap hari terus nonton TV tapi lupa belajar. Main HP juga begitu, main Android juga begitu, sewajarnya saja. Karena sampai kapanpun kita akan menemui teknologi yang lebih canggih. Jangan ditipu oleh teknologi. Teknologi harusnya kita manfaatkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, dalam musim liburan ini kita diliburkan karena memang masyarakat Indonesia sedang mengalami musibah, yaitu virus corona atau COVID-19. Karena kita sedang mengalami musibah ini, maka lakukanlah dua hal. Yang pertama adalah usaha zahir, yang kedua usaha batin. Usaha zahir itu apa misalnya? Usaha zahir itu yaitu dengan cara mengikuti anjuran-anjuran pemerintah. Jangan bergerombol, jangan berkumpul dengan banyak orang, apalagi kalau misalnya sudah ada indikasi bahwa daerah itu adalah daerah rawan. Jangan bergerombol, tetaplah tinggal di rumah. Kalau biasanya keluyuran kemana-mana, jangan keluyuran. Tetaplah di rumah, membaca buku, membantu kegiatan rumah.
kemudian refreshing olahraga di rumah dan lain sebagainya. Jangan keluyuran terus. Kalau di rumah jangan main HP terus, juga jangan nonton TV terus. Ingat pelajaran, belajar, membaca buku, mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru maupun ustadz maupun dosennya masing-masing. Itu namanya usaha zahir. Usaha zahir kalau misalnya keluar dengan menutup dengan memakai masker dan lain sebagainya, itu namanya usaha zahir. Usaha kedua adalah namanya usaha batin. Usaha batin itu adalah usaha kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para murid misalnya di pesantren telah mengamalkan sholawat, telah mengamalkan ya hafid, ya hafid, ya hafid, itu teruslah dilakukan, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan yang telah kita lakukan di pesantren, yang telah kita lakukan setiap hari di pesantren, membaca sholawat, membaca ya hafid, dan amalan-amalan lainnya, membaca yasin, kemudian sampai di salamun qawlam mir rabbir rahim, berdoa, maka itu terus saja dilakukan. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus dibaca berulang-ulang, ditambah kuantitasnya. Semoga keluarga kita menjadi sehat walafiat. Intinya, hiduplah seimbang ketika di rumah. Jangan terlena dengan musim liburan ini, karena musim liburan ini sejatinya adalah kita belajar di rumah, membantu orang tua, banggakan orang tua. Katakan kepada orang tua, ini loh hasil dari saya mondok. Jangan disamakan dengan mereka-mereka yang memang tidak mengetahui ilmu agama. Kita harus ada bedanya. Demikian, semoga para muridku memahami ini dan mengerti ini, bahwa musim liburan bukanlah musim untuk kita bersantai-santai, tetapi tujuannya adalah supaya kita belajar di rumah, kita berdoa, kita mengaji, membantu orang tua. Ingat, jangan nonton TV terus, dan juga jangan main-main terus, walaupun main itu di dalam rumah. Bantulah orang tua supaya kehidupan orang tua lebih mudah. Dan juga, loh saya kan laki-laki, masa mencuci pakaiannya orang tua tidak jadi masalah? Laki-laki pun boleh mencucikan pakaian orang tuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.